Halo guys, jumpa lagi masih dengan Bang Upi. Kali ini kita menjawab lagi pertanyaan. Boleh nggak sih menyebarkan KTP orang lain? Ada nggak jerat hukum kalau misalnya kita menyebarkan atau menyebarluaskan KTP orang lain, guys? Jadi seandainya ditanya apakah KTP merupakan data pribadi, jawabannya adalah benar alias betul ya. Jadi KTP itu memang termasuk data pribadi yang itu harus dilindungi karena memuat informasi data perseorangan ya, data pribadi kita. Di situ ada NIK, kemudian ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, kemudian ada tanggal, bulan, tahun lahir. Ada juga golongan darah ya. Kemudian ada status perkawinan, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan, guys. Jadi di KTP itu betul-betul tertera data pribadi kita. Jadi seandainya itu disebarluaskan ya ada resikonya. Jadi KTP itu merupakan data kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memuat data kependudukan ya. Yang itu diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk dan juga memuat data pribadi yang wajib disimpan dan itu dilindungi oleh negara gitu. Menjadi data rahasia pribadi yang disimpan dan harus dilindungi oleh negara. Yang dimaksud dengan pengguna data itu ya, itu adalah lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan atau badan hukum Indonesia. Jadi mereka yang misalnya mau memakai data pribadi itu gitu. Adapun yang lain baik itu petugas misalnya atau pengguna itu dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sudah diatur ya, sudah ada ketentuannya gitu. Ini secara tegas betul-betul tertulis dalam pasal 79 guys, ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ya. Jadi sanksi bagi pelaku yang menyebarluaskan KTP ini tanpa hak. Misalnya jika seseorang itu mengakses database kependudukan ya KTP tanpa hak gitu, dia bisa dipidana penjara paling lama tuh 2 tahun dan atau denda paling banyak tuh 25 juta rupiah guys. Ini lumayan juga kan karena kalau disalahgunakan gini. Jadi setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi termasuk dalam hal ini KTP itu ya, selain dari yang lain itu bisa dipenjara juga paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Jadi ada pidananya, ada pidana kurungan, ada pidana denda. Jadi ini bukan kaleng-kaleng gitu, bukan main-main gitu kan. Karena betul-betul menyangkut data orang lain. Nah, tidak hanya sampai di situ guys. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi tadi yang bukan milik dia ya, itu bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ini lebih parah lagi. Dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Wow, banyak juga. Nah, untuk badan publik seperti kementerian selaku pengendali data pribadi itu ya, itu bisa juga dijerat sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pemrosesan data pribadi tadi ya, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau denda administratif. Kalau misalnya itu lembaga yang berkepentingan yang melakukan penyalahgunaan data pribadi tadi gitu. Tapi memang dalam hal ini perlu juga dilihat konteksnya sih, memang case by case-nya ya, kasus by kasusnya terkait penyebarluasan ektp tadi yang dilakukan oleh lembaga negara tadi. Apakah hal itu terjadi karena suatu kesalahan atau berdasarkan suatu kewenangan yang memang diperbolehkan undang-undang? Ini bisa dilacak nanti kasus per kasusnya, memang untuk keperluan gitu. Kalau misalnya untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian jika terkait ada proses hukum atau hal-hal yang memang diperbolehkan peraturan perundang-undangan, maka ini seharusnya tidak masalah ya, kalau misalnya keperluan hukum. Tetapi jika ini tidak sengaja disebarluaskan karena suatu kesalahan misalnya itu, maka perlu dicek lagi mengapa kesalahan ini bisa terjadi gitu. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja atau itu kelalaian. Siapa yang bertanggung jawab ini harus dibuka gitu. Dan perlu dipastikan memang tidak ada ektp lainnya yang tersebar.
karena banyak data-data pribadi di dalam eKTP itu kan. Jadi harus ada yang bertanggung jawab seandainya itu memang terungkap, tersebar luas, terbuka di publik gitu. So, jadi tindakan penyebar luasan KTP tanpa hak yang dilakukan oleh seorang menteri misalnya di kementerian misalnya itu ya, atau petugasnya karena sengaja atau karena suatu kesalahan, maka termasuk pelanggaran data pribadi dan terhadapnya bisa dijerat sanksi ya pidana sampai denda juga gitu. Jadi untuk badan publik atau kementerian sebagai pengendali data pribadi itu juga bisa dijerat sanksi administratif selain sanksi pribadi tadi maksudnya. Yang denda kurungan juga bisa diberlakukan sanksi administratif, guys. Nah, ketentuan ini bisa kita lihat lebih jauh ya. Itu tentang perlindungan data pribadi itu tidak ada tersendiri, undang-undang tersendiri di PDP. Jadi kewajiban pengendali data pribadi menjaga kerahasiaan data pribadi hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang itu bisa dikecualikan untuk beberapa hal ya. Itu yang pertama, untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, guys. Kemudian yang kedua, kepentingan proses penegakan hukum. Kemudian kepentingan yang lain itu adalah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara misalnya. Kemudian yang keempat, itu kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran ya, dan stabilitas sistem keuangan yang itu dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Mungkin ada TPPU juga masuk situ, boleh yang mengakses gitu data pribadi. Nah, itu ulasan kita, review kita ya, pembahasan kita terkait dengan boleh nggak sih menyebarluaskan data pribadi dalam hal ini KTP. Ada nggak jerat pidananya kalau misalnya itu nggak boleh. Itu jawaban kami, guys. Semoga bermanfaat. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Silahkan kalau ada pendapat lain atau ada yang pengen ditanyakan lagi belum jelas, kita bisa diskusi lagi. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Ciao.